Berpikir di dunia ini ada beberapa makhluk yang Tuhan sudah ciptakan, termasuk di sana juga manusia yang memiliki satu pandangan, cara lihat, ketajaman mata yang sungguh luar biasa. Salah satunya yang pertama adalah burung elang. Burung elang merupakan satu hewan yang Tuhan ciptakan dengan luar biasa secara khusus dalam hal tatapan atau ketajaman di mana dia melihat. Burung elang bisa terbang di ketinggian 100 meter lebih, kemudian bisa dia melihat mangsa yang kecil seukuran tikus mungkin yang bersembunyi di balik rumput-rumputan, kemudian dia bisa dengan cepatnya untuk menyergap mangsanya ini. Atau bahkan mungkin ikan-ikan yang sementara sedang ada di air ketika dia kelihatan hanya sedikit, tapi burung elang yang diterbang di tempat ketinggian, dia bisa melihatnya dengan sangat tajam. Luar biasa. Satu tatapan mata yang sangat hebat yang diberikan Tuhan kepada burung elang ini, sehingga burung elang ini seringkali juga dipakai menjadi satu ikon atau lambang beberapa negara untuk menjadi satu lambang bahwa keperkasaannya, demikian juga ketajamannya dalam melihat. Bisa melihat mangsa yang sangat kecil dari jarak yang sangat jauh, kemudian menyergapnya dengan sangat cepat. Itulah kehebatan yang Tuhan berikan kepada burung elang. Demikian juga, saudaraku sekalian, kalau kita melihat lagi, ada juga manusia yang Tuhan berikan karunia mungkin untuk bisa melihat dengan luar biasa. Ya, salah satunya adalah orang-orang atau beberapa manusia yang bekerja sebagai sniper atau penembak jitu. Mereka juga memiliki satu ketepatan dan tatapan mata yang luar biasa. Dan yang mungkin juga, ini saya anggap ini entah karunia, talenta atau mungkin pengembangan diri, yaitu pencopet. Saudaraku sekalian, pencopet juga memiliki tatapan mata yang hebat. Dia bisa melihat mangsa, sekalipun mungkin orang dilihat dari kejauhan, dilihatnya ada celah untuk bisa mungkin mengambil dompetnya, pencopet juga punya tatapan yang luar biasa. Matanya boleh melihat dengan tajam, mencari kesempatan. Ada celah sedikit, ada tas terbuka sedikit, atau ada dompet terkeluar sedikit daripada saku, dia langsung cepat untuk ambil tindakan dan mengambilnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, Tuhan tentunya karuniakan mata. Mata jasmani kita untuk boleh melihat hal-hal yang indah di dunia ini. Demikian juga, tidak hanya dari mata jasmani, Tuhan juga karuniakan manusia adalah mata hati. Pada saat ini kita akan renungkan bagaimana cara Allah melihat kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Seringkali manusia melihat satu hal dari satu sisi saja, dari pikirannya saja. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam buku Yohanes pasalnya yang ke-8. Ini kita akan baca ayat yang pertama sampai yang selanjutnya. Dalam hal ini adalah ketika terjadi sesuatu atau satu peristiwa di mana seorang perempuan kedapatan berbuat zina, kemudian dibawa kepada Yesus. Saya bacakan di sini dikatakan, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ayat pertama. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi orang-orang di situ, masyarakat sekitar sementara Yesus sedang mengajar di bait suci sebagaimana kebiasaannya, sebagaimana pekerjaannya dan pelayanannya, ada dikatakan di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dalam perikop ini atau dalam kisah kehidupan Yesus, mereka ini sudah seperti seolah-olah musuh bebuyutan daripada Yesus ini. Dan orang-orang ini datang kepada Yesus, dia membawa sebuah kasus, kasus atau peristiwa yang tentunya menuntut kebijaksanaan di sana, yaitu mereka membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan tertangkap basah berbuat zina. Baik. Ayat yang keempat dikatakan di sana, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Dikatakan demikian, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, ini ditanyakan kepada Yesus, saudaraku sekalian. Ada seorang yang tertangkap basah berbuat zina, kemudian juga dihadapkan kepada Yesus. Dalam aturan ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa pada saat itu,
orang yang kedapatan berbuat zina, hukumnya adalah harus dilempari batu. Saudaraku sekalian, dalam hal ini ya tidak salah, memang tindakan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku. Memang sudah sepantasnya perempuan yang berbuat zina seperti ini harus mendapatkan hukuman sebagaimana yang sudah diatur dalam kebiasaan mereka, bahkan juga diatur dalam hukum-hukum Musa. Dikatakan ayat yang ke-6, namun maksud atau motif daripada orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini dalam membawa perempuan yang berbuat zina tadi kepada Yesus adalah bukan semata-mata ingin cari kebenaran. Tapi ayat yang ke-6 katakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia atau Yesus di sini, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis jari-jarinya di tanah. Jadi ada satu motif tersembunyi di balik tindakan mereka membawa seorang yang kedapatan berbuat dosa, berzina di hadapan banyak orang dibawa kepada Yesus adalah tadi dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, yaitu Yesus. Dalam hal ini secara cara pandang manusia, secara cara pandang manusia normal atau cara pandang ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada saat itu, perempuan ini sudah wajib harus dihukum. Dalam kehidupan kita juga tentunya kalau kita melihat orang yang kedapatan berbuat salah, termasuk juga berbuat zina seperti ini, sudah pasti kita akan katakan memang orang seperti itu layak untuk dihukum. Harus dia dihukum, harus dilempari batu, bahkan mungkin dalam norma kita, mungkin kebiasaan kita di beberapa tempat di negara kita adalah diarak keliling kampung dan lain sebagainya secara pemandangan manusia. Namun dalam hal ini Yesus melihatnya dalam sisi yang berbeda. Dikatakan tindakan pertama Yesus adalah tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-7 katakan, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Sambil terus Yesus didesak oleh orang-orang tadi, bagaimana ini? Tindakannya seperti apa harus kita berbuat kepada orang ini? Lalu Yesus memberikan satu sikap yang mungkin dalam pikiran kita ini di luar daripada kebiasaan manusia pada umumnya. Seharusnya ketika ada orang yang berdosa, sudah nyata-nyata kedapatan berzina, nyata-nyata orang banyak saksi yang melihat dia berbuat dosa, sudah selayaknya dia dapat hukuman. Namun Yesus melakukan hal yang berbeda daripada yang dilakukan manusia yang lainnya, yaitu dia membungkuk di tanah, kemudian dia menulis, dan dikatakan dia berkata kepada orang banyak yang telah mencecar dia dengan banyak pertanyaan tadi. Dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudaraku sekalian, dari kata-kata ini kemudian dikatakan, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Dikatakan demikian. Jadi ketika Yesus berkata bahwa siapa tidak pernah berdosa, siapa yang sempurna dalam hidupnya, silahkan lempari batu orang ini duluan. Tetapi saudaraku, apa yang menjadi respon daripada orang-orang tadi? Dikatakan, lalu mereka mulai pergi satu persatu. Mereka mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, mulai dari yang tertua. Ada catatan ahli Alkitab menyatakan bahwa, di Bible Commentary menyatakan bahwa Yesus menulis di tanah adalah menulis nama atau menulis daftar dosa-dosa orang-orang yang ada di sekitar situ yang sering dilakukan oleh orang-orang itu. Ketika Yesus tulis di tanah, orang-orang itu mulai melihat satu persatu. Oh, ternyata saya juga pernah berdosa itu. Ternyata saya juga pernah melakukan itu. Sehingga satu persatu orang itu merasa sadar diri dan mereka pun merasa tidak layak untuk menghakimi atau melempari batu seorang perempuan tadi. Saudaraku sekalian, di satu sisi kita juga melihat dalam hal ini bahwa ketika orang dinyatakan berzina, di pandangan kita, di pandangan masyarakat normal, seringkali yang menjadi titik berat pada saat itu sebagaimana dituliskan di sini juga adalah perempuannya yang berdosa. Perempuannya yang nakal, maaf kata, perempuan yang dalam tanda kutip sengaja menggoda sehingga terjadilah perzinahan itu. Namun, pernahkah kita berpikir bahwa perbuatan zina itu terjadi bila ada dua orang yang bukan sah suami istri, bukan resmi secara aturan melakukan hubungan suami istri yang tidak sepatutnya? Pernahkah kita berpikir bahwa seorang perempuan yang berbuat dosa atau berzinah di tempat ini tentunya tidak berzinah sendirian, saudaraku sekalian. Zinah dalam hal ini adalah ketika kedapatan
seorang perempuan yang memang dalam beberapa catatan ahli Alkitab menyatakan bahwa perempuan ini adalah perempuan yang, maaf kata dalam tanda kutip, nakal. Perempuan yang suka menggoda. Namun orang ini dinyatakan berzina kalau ada pasangannya. Jadi orang-orang ini sengaja membawa hanya perempuannya saja kepada Yesus. Dia tidak memperhatikan bahwa orang berzina itu harus ada laki-laki dan perempuan dinyatakan berzina karena mereka melakukan hal yang tidak patut. Namun dalam hal ini, kenapa hanya perempuannya saja yang dibawa kepada Yesus? Dalam pandangan manusia seringkali kita ketika ada seorang atau peristiwa yang terjadi, seringkali kita mempersalahkan satu pihak saja seturut dengan keinginan kita. Dalam catatan hamba Tuhan menyatakan bahwa seorang perempuan ini melakukan zina dikatakan dengan seorang laki-laki yang ada juga di antara kerumunan orang tadi. Seringkali kita hanya menyalahkan satu orang saja, menyalahkan sebelah pihak saja, padahal sebenarnya yang bersalah di sini tidak hanya dia. Dalam pandangan manusia, seringkali kita cari gampangnya. Itu saja yang salah. Oh, memang dia yang salah. Supaya cepat selesai perkara. Namun, cara Allah melihat berbeda dengan cara kita melihat. Dalam catatan atau dalam tulisan Nabi Samuel katakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat di dalam hati. Saudaraku sekalian, dalam hal ini Yesus melakukan hal yang di luar pikiran manusia, namun inilah yang terbaik yang Tuhan boleh berikan dalam teladan kehidupannya. Dia lihat bahwa perempuan ini sementara menjadi korban ketidakadilan di tengah masyarakat atau norma yang berlaku di sana. Sekalipun mungkin latar belakang mereka, orang-orang yang membawa perempuan ini kepada Yesus adalah orang-orang yang ahli dalam hal agama, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ketat dalam melakukan aturan agama, namun hati nurani mereka, mata rohani mereka tentunya tidak setajam mata jasmani mereka. Secara jasmani, secara mata fisik, manusia memang kedapatan perempuan ini nyata-nyata berbuat zina. Namun dalam pandangan rohani, dalam pandangan mata hati kita, mari kita renungkan lebih dalam lagi. Ternyata, saudaraku sekalian, hal ini pun tidak patut untuk dipersalahkan kepada hanya seseorang saja. Lalu Yesus menyatakan selanjutnya, tetapi setelah mendengar perkataan itu, ketika seorang demi seorang telah meninggalkan itu dan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, dikatakan, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, dikatakan kepada perempuan ini, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Berapa sering kita dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, menanggapi sebuah masalah, langsung kita salahkan. Oh, memang kamu patut disalahkan. Oh, memang kamulah yang bersalah di sini. Kita hanya pandang dari pandangan apa yang kelihatan di mata kita. Kita tidak renungkan lebih dalam lagi seperti apa seharusnya. Kenapa orang ini bisa berbuat demikian? Kenapa orang itu bisa lakukan itu? Seringkali kita hanya lihat yang kedapatan di depan mata. Dan ini seperti seolah-olah sudah menjadi tabiat atau sudah menjadi sifat alamiah manusia pada akhir zaman ini. Banyak orang yang hanya melihat dari sisi pandangnya saja. Kemudian mempersalahkan dan kemudian juga sering mengarah kepada menghakimi orang itu. Catatan Alkitab lebih dalam lagi di dalam Matius 7 dikatakan di sana bahwa di Matius 7 ayat yang ketiga, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui?" Saudaraku sekalian, seperti inilah kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Manusia seringkali lebih mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Manusia lebih sering untuk memperhatikan apa yang salah dalam kehidupan orang lain. Padahal ayat ini katakan, selumbar di mata orang kita bisa lihat. Tetapi balok yang mungkin sudah menutupi mata kita, tidak bisa kita lihat, saudara sekalian. Ada sebuah cerita ketika seorang anak dan bapaknya sementara melakukan perjalanan ke luar kota. Dikatakan bahwa anak dan bapak ini membawa seekor keledai untuk berjalan keluar dari kampungnya menuju ke tempat yang lainnya. Dia berjalan bersama-sama. Pada awalnya sang anak naik di atas keledai. Dan bapak sambil menuntun keledai itu berjalan pelan-pelan melewati kampung demi kampung. Di kampung yang pertama yang dia lewati, orang-orang melihat seorang bapak dan anak ini sedang berjalan. Sementara dilihatnya sang anak naik di atas keledai, kemudian bapak sementara berjalan menuntun keledai itu, memegang tali keledai itu, orang berbisik dan kemudian orang juga ada yang berkata, dikatakan bahwa, bagaimana ini? Seorang anak yang tidak tahu diri. Masa dia enak-enakan naik keledai,
bapaknya berjalan kaki. Mendengar kata-kata itu, resahlah hati bapak dan anak ini. Akhirnya anaknya turun, kemudian bapaknya yang naik keledai. Masuklah mereka di kampung yang selanjutnya. Di kampung yang selanjutnya ini, mereka bertemu dengan beberapa orang dan orang-orang ini pun berkata, orang-orang ini pun ada yang berbisik dan juga mencibir mereka, dikatakan, bagaimana ini? Bapak ini tidak tahu diri. Masa dia membiarkan anaknya jalan sementara dia enak-enakan naik keledai? Mendengar hal ini pun resah kembali hati bapak dan anak ini. Akhirnya, saudaraku sekalian, keduanya sama-sama naik di atas keledai tersebut. Saudaraku sekalian, ketika keduanya sama-sama naik di atas keledai tersebut, mereka berjalan masuklah di kampung yang berikutnya. Di kampung yang berikutnya ini, dilihat di sana bertemu dengan beberapa orang lagi, kerumunan orang yang berkata juga, saudaraku sekalian, mereka berkomentar, aduh, orang ini tidak tahu kasihan. Masa keledai yang seperti itu dinaiki 2 orang? Wah, luar biasa, ini nggak punya kesayang terhadap binatang, tidak punya rasa kasihan ini. Akhirnya mendengar ini pun resah kembali hati bapak dan anak ini. Akhirnya mereka sama-sama turun, keduanya berjalan, dan keledainya pun berjalan dituntun bersama dengan mereka. Namun masuk ke kampung yang selanjutnya, saudaraku sekalian, mereka pikir sudah aman, ini tidak akan lagi dibicarakan oleh orang. Namun di kampung yang selanjutnya, saudara tahu, ketika mereka bertemu dengan kerumunan orang, orang-orang pun berkata, aduh, orang ini bodoh sekali. Dia punya keledai, dia punya hewan untuk ditunggangi, tapi justru mereka memilih untuk berjalan kaki sama-sama dengan keledainya. Memang dasar manusia bodoh. Saudaraku sekalian, mendengar ini pun sudah stres mereka. Bapak dan anak ini aduh bingung sekali. Kenapa orang-orang ini selalu mengatakan hal-hal yang cari-cari dulu hal-hal yang tidak baik. Kemudian akhirnya singkat cerita masuk di kampung selanjutnya, saudara sekalian, apa yang dilakukan? Bapak dan anak ini menjual keledainya dan mereka bebas. Akhirnya mereka berjalan kaki berdua sampai di kampung di mana tujuan mereka untuk pergi ke sana. Baik, saudara sekalian, dari ilustrasi ini kita perhatikan bahwa dalam kehidupan ini seringkali dalam kehidupan kita ada saja hal yang tidak baik dilihat dari sisi kehidupan kita. Atau bahkan sebaliknya, kita juga selalu seringkali melihat sisi-sisi negatif daripada kehidupan orang lain. Kalau kita mau perhatikan, tidak ada benarnya orang bertindak dalam kehidupan ini. Selalu ada salah, selalu ada yang tidak baik yang dilakukan oleh orang ini. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang, bahkan seringkali kita juga kerap melakukan ini, bahwa kita selalu melihat kesalahan orang lain. Orang itu kok begitu? Oh, orang ini kok begini? Padahal, saudaraku sekalian, seringkali dalam kehidupan kita pun kita lupa bahwa kita juga tidak sempurna dalam hidup ini. Oleh karena itu dalam hal ini, Yesus menekankan lagi dalam kehidupannya, hal yang terjadi tadi kepada seorang perempuan yang bersinah tadi. Kalau orang banyak, cara pandang manusia yang banyak mungkin akan mengarahkan pada orang tadi atau perempuan tadi harus dihukum sesuai dengan peraturan Musa, perempuannya. Selingkari dalam kehidupan kita hanya pandangan sepintas saja yang kita perhatikan. Padahal dalam Matius 7 dikatakan, Yesus sendiri katakan ini kepada orang yang diajar pada saat itu. Dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan buru-buru untuk mempersalahkan orang lain. Jangan menyikapi sesuatu dengan pikiran kita sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat tadi. Mereka cenderung untuk coba-coba cari salah orang lain, menggunakan orang lain juga. Mereka tujuannya adalah untuk mempersalahkan Yesus, tapi dia gunakan kambing hitamnya atau dia gunakan alatnya adalah perempuan yang bersinah tadi. Mereka lupa bahwa ketika bersinah itu harus 2 orang yang kedapatan bersinah tadi harus disalahkan dua-duanya. Namun karena ditutupi oleh ambisi, ditutupi oleh kepentingan pribadi, ditutupi oleh pikiran negatif, prasangka buruk, hanya satu pihak yang lemah saja yang dirugikan di sana. Dalam kehidupan kita pada saat ini, seringkali juga kita boleh melakukan hal-hal yang kadang-kadang kita hakimi orang lain. Kadang-kadang kita persalahkan orang lain dari sisi pandang kita. Sisi pandang manusia melihat bahwa perempuan ini patut untuk dihukum, bahkan sampai binasa dilempari batu. Tapi sisi pandang Allah melihat bahwa wanita ini adalah seorang wanita yang patut untuk diselamatkan. Dalam sisi pandangan manusia mungkin, yang salah ini hanya perempuan. Kenapa dia menggoda? Kenapa dia sengaja untuk mungkin menawarkan dirinya?
Kenapa dia sering mungkin merayu-rayu sehingga terjadilah perbuatan zina tersebut. Padahal, saudaraku sekalian, tidak pernah terjadi satu kesepakatan atau terjadi satu perzinahan tanpa adanya niat dari dua orang yang melakukan zina tersebut. Seringkali pandangan kita hanya salahkan satu pihak saja. Kaum yang lemah di masyarakat kita salahkan. Orang yang mungkin di masyarakat terkenal mungkin memang dia sepatutnya disalahkan, kita salahkan. Padahal dalam hal ini, kasus yang terjadi yang dihadapi oleh Yesus ini dan para ahli Taurat ini adalah seharusnya laki-lakinya juga disalahkan di sana. Kenapa tidak laki-lakinya juga dibawa kepada Yesus kemudian dihakimi mereka berdua di sana? Tapi kenapa hanya perempuannya di sana? Karena manusia seringkali hanya melihat satu sisi saja. Manusia seringkali hanya mempersalahkan apa yang memang dalam pikiran mereka itu salah. Padahal di pandangan yang lain seharusnya dia berpikir yang lebih dalam lagi. Lebih jelas lagi dikatakan di sana. Bagaimana kita menyikapi ketika ada masalah seperti ini. Mari kita tidak hanya gunakan mata jasmani kita, melihat hanya kepada kesalahan orang saja, melihat hanya kepada apa yang memang mau kita salahkan, melihat apa kepada yang memang mau kita cari celah supaya menjatuhkan orang lain, tapi mari kita bersikap sebagaimana Yesus juga bersikap di sana. Dalam catatan ini, saudaraku sekalian, menyatakan bahwa Yesus melakukan hal yang terbaik. Dia tidak buru-buru menyalahkan si perempuan tadi, sekalipun memang nyata-nyata perempuan tadi berdosa sesuai dengan hukum Tuhan. Dikatakan di bagian ayat yang terakhir ini satu kata-kata yang kiranya ini juga boleh menjadi bagian kita pada saat ini. Dikatakan, jawab Yesus kepadanya juga. Lalu Yesus juga berkata, dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Pada saat ini orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita memiliki satu sikap yang tidak ikut-ikutan dengan dunia. Sama seperti tertulis di buku Roma, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Boleh jadi dunia melihat apa yang di depan mata mereka, melihat apa yang kelihatan oleh mata tubuh mereka, mata jasmani mereka. Tapi sebagai orang Kristen, marilah kita melihat jauh lebih dalam. Ketika terjadi satu peristiwa, mungkin saudara kita kedapatan berbuat salah, berbuat dosa, jangan terburu-buru kita menghakimi dia. Jangan terburu-buru kita langsung persalahkan dia. Bisa jadi dia melakukan hal tersebut karena dia punya alasan yang mungkin tidak kita ketahui di balik itu. Yang mungkin saja dia lakukan itu karena kondisi keuangannya. Mungkin karena kondisi kehidupannya atau dalam latar belakangnya ini. Atau mungkin juga bahkan dia lakukan satu kesalahan karena paksaan dari orang lain. Tapi saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, umat yang takut akan Tuhan, mari kita renungkan ini. Mari kita melihat tidak hanya pakai mata jasmani kita. Karena mata jasmani kita ini seringkali hanya melihat yang jelek-jelek saja. Hanya melihat kesalahan dari orang lain. Tapi mari kita renungkan juga. Mari kita pakai juga mata rohani kita. Mari kita pakai juga mata hati kita untuk melihat sebuah masalah. Supaya dalam kehidupan kita pada saat ini, kita jadi orang-orang Kristen yang tidak hanya cari-cari salah orang lain. Tidak hanya cari-cari kesalahan atau sisi negatif dari orang lain. Namun jadi orang Kristen yang boleh melihat hal-hal yang baik juga. Mari kita melihat jangan seperti ahli-ahli Taurat atau orang Farisi tadi. Mari kita melihat seperti cara Yesus melihat orang lain. Ketika manusia melihat, bisa jadi dilihat adalah yang salah-salah dari orang lain. Tapi ketika Allah melihat, cara Allah melihat adalah melihat jauh ke dalam hati kita. Jauh melihat ke dalam apa alasan orang berbuat tersebut. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita juga melihat sesuatu dengan bijak. Dan dengan demikian kita juga boleh memberikan satu kata-kata penghiburan kepada orang-orang yang mungkin sempat berdosa kita lihat. Mungkin saudara kita sempat melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Mari kita perhatikan ini sebagaimana yang dikatakan Yesus, dikatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Perempuan tadi disadarkan dengan tingkah laku Yesus. Bukan dengan ketika disalah-salahkan. Bukan dengan ketika dipojokkan. Justru dengan kata-kata penghiburan. Dengan kata-kata yang bijak. Sikap yang bijak. Tidak pilih kasih. Dengan keadilan maka orang juga akan disadarkan dari kesalahannya. Kita sebagai umat-umat Tuhan di akhir zaman ini. Kita sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Mari kita renungkan ini. Mari kita menyikapi sesuatu. Tidak terburu-buru bertindak. Tidak terburu-buru menghakimi dengan pandangan kita. Tapi mari kita renungkan ini. Sebagaimana apa yang Yesus juga lakukan. Dia melakukan hal yang terbaik. Dia renungkan dulu. Dia perhatikan dulu apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga dengan demikian kita pun akan diarahkan juga untuk boleh melakukan yang terbaik. Bijaksana. Lebih baik kita
Jangan terburu-buru menyalahkan, tapi lebih baik kita memberikan kata-kata motivasi, penghiburan. Jangan terburu-buru kita langsung salahkan, oh memang salahmu ketika kau berdosa seperti ini. Oh memang inilah hukuman yang pantas kau terima ketika kau bersalah seperti ini. Tapi marilah kita ubah cara pandang kita. Sehingga dengan demikian kita juga akan ubah cara kita berkata-kata. Dan kita akan mengeluarkan kata-kata penghiburan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan hanya kita mempersalahkan orang lain. Jadi orang Kristen, kalau kita mau dipersiapkan sementara kita akan dituntun digiring Allah untuk menanti kedatangan yang kedua kali, janganlah kiranya kita seperti orang-orang Farisi ini, seperti ahli Taurat ini. Dalam kehidupan kita, mari kita melihat tidak hanya dari cara pandang manusia. Mari kita coba renungkan, berdoa kepada Tuhan supaya kita diberikan cara pandang, hati, pikiran yang bisa menimbang, melihat jauh ke dalam, tidak hanya dari apa yang kelihatan di depan mata, namun menggunakan mata hati supaya kita boleh melihat dengan sebaik-baiknya, melihat lebih ke dalam lagi, tidak terburu-buru menghakimi, sehingga kita akan banyak bisa menyelamatkan orang-orang, bangkit dari dosa mereka, bangkit dari kesalahan mereka, bangkit dari kejatuhan mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan. Saya yakin di sini juga Yesus punya tujuan adalah untuk menyelamatkan seorang perempuan ini agar dia bertobat dan bahkan mungkin nantinya di masa depannya dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat penginjilannya. Kita juga saudaraku sekalian sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini. Mari kita renungkan ini. Mari kita sama-sama boleh melihat tidak hanya dengan cara pandang kita, tapi dengan cara Allah melihat dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan yang indah ini kami boleh belajar firman Tuhan. Bagaimana cara kami untuk boleh melihat sesuatu peristiwa. Untuk boleh satu melihat ketika ada saudara kami yang sedang berdosa atau bersalah. Ajari kami Tuhan untuk tidak terburu-buru menghakimi. Ampuni Tuhan ketika selama ini kami sudah salah menilai saudara-saudara kami. Kami hanya melihat sekali sepintas saja dari sudut pandang kami. Namun Tuhan, pada saat ini Tuhan kami boleh beri kekuatan kepada kami. Ajari kami untuk boleh melihat dari sisi di mana Engkau juga melihat. Berikan kami mata yang boleh melihat sebagaimana Yesus juga melihat. Agar kami boleh membawa banyak jiwa yang jatuh, banyak jiwa yang terpuruk, banyak jiwa yang berdosa, diangkat bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, berilah kekuatan kepada kami agar kami boleh semakin baik lagi dalam hidup kami. Mempersiapkan diri kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam